your unending love, Lord. Your grace, your mercy flow in our life. Unstoppable, Lord. Terus Tuhan, alirkan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. More of you, Lord Jesus. Lebih lagi Tuhan. In Jesus' name. Kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatunya dalam kehidupan kami. We give you thanks, Lord, for everything. Not only a little bit, but everything, Lord Jesus. Kami mau bersyukur atas segala apa yang terjadi dalam kehidupan kami, bahkan yang gak enak sekalipun, Tuhan. Kenapa? Karena Engkau gak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. You never leave us nor forsake us, Lord. Kami undang Roh Kudus untuk memimpin, mengambil alih kebaktian ini dari awal hingga akhirnya. Penuhi kami dengan Roh-Mu, Tuhan. Fill us, Lord, with your Spirit. Anda yang di rumah, mari siapkan hati Anda. Pejamkan mata Anda. Yang di dalam gereja juga pejamkan mata dan ayo ambil nafas, ditarik nafas, dibuang 3 kali yuk sama-sama. Yesus yang akan terus kami tinggikan dari sekarang sampai selama-lamanya. Jesus' name that will be glorified from now on and forever in this place and also in our daily life. Di tempat ini dan di dalam tiap hari kehidupan kami, hanya nama Yesus yang ditinggikan, dimuliakan. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, Lord Jesus. We want to praise you and worship your name. Di dalam nama Yesus, in Jesus' name we pray. Semua katakan, everybody say amen. It's good to be back. Senang banget bisa ketemu lagi. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Anda boleh ambil tempat duduk Anda. Dan juga yang di rumah, kita akan kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Lebih lagi tepuk tangan yang meriah. Haleluya, haleluya. Ada satu nama yang berkuasa. Nama siapa? Nama Yesus. One more time, Anda yang di rumah, Anda yang di tempat ini, lantai 1, lantai 2. Ada satu nama yang berkuasa. Nama siapa? Nama siapa? Haleluya. 1, 2, 3, 4, yeah.
Yesus nama di atas segala-galanya. Amen, amen. Dan pagi hari ini kita akan terus merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa gak ada keselamatan selain di dalam nama Yesus Kristus. Anda yang di rumah, Anda di tempat ini, saya berdoa biar kita boleh mengalami pelukan, kedekatan, kemesraan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan kita sudah berkorban, sudah mati buat Anda dan saya. Mari siapkan hati kita. Thank you Lord.
sadar Tuhan, kami ada di tempat ini semua karena kasih dan pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau yang terima kami apa adanya Tuhan. Kami mau datang terbuka di hadapan-Mu Lord. Here we are Lord Jesus. Kau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Angkat suaramu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan kita sebagai komitmen kita bahwa kita mau menyembah Dia kekal selama-lamanya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau menyembah Dia Tuhan. Thank you Lord. Here we are Lord Jesus. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your. Sekali lagi gereja Tuhan, sama-sama katakan, Lord, I give you my heart, I give you my soul. angkat suara
Anda yang di rumah, dan sama-sama kita bilang, Lord have your way in me. One more time, Lord have your way in me. Lord have your way in me. One more time, Anda yang di rumah juga katakan, Lord have your way in me. Berfirmanlah Tuhan buat setiap kami, karena kami siap mendengarkannya. Setiap kuasa yang bukan daripada Tuhan Yesus Kristus, kami ikat, kami patahkan dalam nama Yesus. In Jesus mighty name we pray. Gereja Tuhan katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Anda yang di rumah juga beri tepuk tangan. Silahkan duduk semuanya saudaraku. Thank you, thank you. Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya Anda yang di rumah? Ini untuk pertama kalinya rame-rame kita setelah dari bulan November nggak ketemu. Pada rindu nggak sih lo? Iya, gue pada rindu. Lo rindu nggak sih, Ryan? Bener lo? Wow, it's good to be back. Aduh, seneng banget di bulan Februari ini Tuhan membawa gereja PPC 16 tahun. 16 tahun, dan tandanya kalau 16 tahun tuh di Amerika dia udah kelas 3 SMA. Bentar lagi mau kuliah gitu, tandanya udah lumayan dewasa. Ya belum dewasa banget, tapi udah lumayan besar. Nah, pagi hari ini kita tetap akan membahas In Jesus Name, tapi sehubungan 16 tahun Philadelphia Praise Center. Untuk Anda yang di rumah, untuk Anda yang di gereja yang belum mendaftarkan diri untuk mendapatkan goodies, hadiah, ucapan syukur dari para readers, Anda segera SMS saya. Ya, minggu depan kita tetap ada kebaktian jam 9.30, cuma satu kali kebaktian. Tapi dari jam 11 sampai jam 2, untuk Anda yang sudah mendaftarkan diri, mengirimkan nama-nama Anda, keluarga Anda, atau cuma satu orang, dua orang sekeluarga ke saya, hari Minggu tanggal 28 Anda boleh datang dari jam 11 sampai jam 2 untuk mengambil makanan dan juga goodies sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tapi juga di situ untuk Anda yang datang ada kesempatan untuk mendapatkan hadiah-hadiah door prize yang luar biasa. Hadiahnya dari gift card sampai credit card. Wah, ngeri kan? Dari gift card sampai credit card, dan credit card Anda bayar sendiri-sendiri, ya. Your credit, not my credit. Oke, so minggu depan kita tunggu kebaktian jam 9 sampai 9.30. Anda daftar dulu sama Imelda. Lalu dari jam 11 sampai jam 2 gereja dibuka untuk Anda boleh mengambil hadiah-hadiah yang kita sediakan sebagai ucapan syukur. Ya, sekali lagi ini sebagai ucapan syukur 16 tahun Tuhan menjaga keluarga besar PPC dan memakai PPC untuk terus bekerja melayani Tuhan di kota ini. Alright, ketemu minggu depan. Dan saat ini mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh our brother Jacob Wibowo. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Jacob Wibowo. Silakan. Selamat pagi. Ucapin selamat ulang tahun buat kita sendiri 16 tahun. Kanan kirinya bilang selamat ulang tahun. Kolom masih selamat ulang tahun. Kayaknya sedih, aduh udah 16 tahun, aduh udah semakin dewasa masih jomblo. Asik. Oke, pagi hari ini saya bersyukur juga, saya excited juga, maksudnya balik lagi ke gereja. Berarti keadaan semakin membaik, dan semakin hari nanti semakin tambah minggu, semakin boleh dibuka lagi, semakin normal seperti sebelumnya. Amin. Saudara mau keadaan normal apa mau seperti ini? Mungkin bagi yang egois maunya kayak gini ya, karena tutupan, doa ditutup terus, nggak bisa ketahuan kalau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma, saudara ya. Oke, pagi hari ini kita masih belajar tentang In Jesus Name. Nah, sebelum kita mulai membahas In Jesus Name, saya mau nanya nih, teman-teman, saudara-saudara, ada nggak yang kenal dengan slide yang ini selanjutnya? Boleh next slide-nya, Cici Cindy.
simsalabim. Pernah dengar belum saudara? Kata simsalabim. Ini kata yang sangat familiar, yang sangat kita kenal banget, simsalabim. Ya, kalau dengan kata simsalabim ini yang keluar di dalam kepala kita apa saudara? Wah, sulap, betul. Kalau saya itu dengar kata simsalabim selalu nggak tahu kenapa di kepala saya tuh gambarnya topi keluar kelincinya, saudara ya. Kadang karena tukang sulapnya pegang topi, pakai jas yang ekornya panjang, pegang tongkat sambil pukul itu topi, simsalabim, jedor, keluarlah itu kelinci lah, burung dara ya, saudara ya. Nah, kita betapa indahnya kalau kita ini bisa dengan kata-kata simsalabim, waduh dompet saya mulai tipis nih ya. Bangun tidur, waduh dompet kok mulai tipis, dikantongin semakin enak kan kalau tipis kan berarti udah mulai, Tuhan nggak suka kalau kita comfort tuh berarti udah bahaya ya. Jadi kalau saudara sudah merasa pakai dompet comfort enak, hati-hati, berarti dompet Anda sudah mulai tipis saudara ya. Kalau kita bisa simsalabim, bisa diketok, cetor, simsalabim, tebel lagi. Wah, enak ya saudara ya. Kayaknya simsalabim ini puasanya nih nggak usah 12 jam kerja, sering-sering pukul aja, cetar ya saudara ya. Jadi simsalabim ini rasanya nih super ya, tapi padahal kalau saudara pernah lihat ya di YouTube, saya pernah lihat betapa seorang pesulap itu hanya memainkan sebuah trik ya saudara ya. Sulap itu trik, dari topi keluar kelinci itu juga trik, dari topi dari sapu tangan jadi merpati itu juga trik saudara. Jadi bukan simsalabimnya yang hebat, tetapi trik tangannya ini cepat banget saudara. Gitu ya. Jadi bisa mengeluarkan apapun yang dia mau dari tangannya itu. Padahal cuma trik saudara. Nah, kita tahu simsalabim ini trik, tapi kita punya sebagai anak Tuhan, kita tahu kita punya kata-kata yang bukan trik saudara. Kata-kata yang sangat memang punya kuasa saudara. Dan tadi kita lihat pertama, yaitu dalam nama Yesus. Saya pribadi saya percaya banget kalau dalam nama Yesus itu kata yang punya kuasa saudara. Amin. Kata yang punya kuasa. Bahkan mungkin beberapa dari kita pernah mengalami atau pernah lihat kuasa dari dalam nama Yesus. Oh, ya. Saya sendiri pertama kali baru bukan kenal Tuhan ya, baru ikut-ikutan di dalam gereja gitu ya. Di tahun 2000-an, ini Om Aldo mungkin masih ingat ya, ada teman kita masih umur 10 waktu itu saudara. Ini sudah keranjingan yang namanya WCW itu, yang gulat-gulat yang di TV itu, pukul-pukulan yang itu loh saudara ya. Orang Amerika saya juga bingung gitu ya, kalau papi saya bilang itu cuman ketoprak, kayak film, kayak ketoprak ludruk, jadi bohong-bohongan, pukul juga bohong-bohongan, tapi bisa keranjingan seperti itu. Nah anak ini sangat keranjingan sekali sampai Om Aldo pasti tahu orangnya ya. Dia punya adik, saya punya fotonya nih ya. Saya punya fotonya, dia lagi berdiri gini sama Pak Pendeta kita dulu, satunya di situ sebelahnya itu temen lagi. Adiknya ini berdiri gini, matanya yang sini nih hitam sudah, kayak panda sudah. Itu saya punya buktinya. Kenapa dia? Karena adik ini ternyata di rumah tuh disiksa terus sama kokonya ini. Kokonya ini lihat WCW di TV, dipraktekin sama adiknya. Adiknya lagi tidur, dilompatin, dihajar, boom. Adiknya lagi tidur, disabet pakai payung matanya, jelas. Akhirnya satu kali kita pergi retret nih. Ini anak dibawa ke retret. Memang sengaja retret ini yang bawain seorang yang memang pelepasan gitu ya Om ya. Terus satu kali kita siapin, ayo ini nanti kita doain dia. Tahu gak saudara, pas didoain anak 10 tahun, mungkin kalau orang dewasa bisa ya di gereja tuh, dalam nama Yesus pendetanya, either pendetanya dorong atau orang itu mau kelihatan bener-bener rohani, dia menjatuhkan diri, betul. Tapi ini anak didoain manifestasi ya Om ya, manifestasi. Jadi seperti berubahlah, dia berpikir dia sedang main WCW di atas ring gitu ya. Jadi meronta-ronta, teman-teman yang megangin tuh anak kecil nih, mau dipukulin. Pendetanya, nah ini hebatnya nih, pendetanya mau dipukul ya, mau dipukul. Pendetanya cuma bilang gini, ini ada videonya, kalau kita masih apa enggak videonya ya. Mau dipukul, pendetanya bilang dalam nama Yesus, malaikat pegang tangannya. Bisa loh, kayak orang frozen loh dia, tek gini. Ayo, bohongan nggak ini? Anak 10 tahun loh, masa kita pendetanya bilang, nanti lu kalau dibilangin, denger ya,
kata-kata kunci dalam nama Yesus. Kalau sudah dalam nama Yesus, lu action deh gini. Masa gitu saudara ya? Iya kan? Dia benar-benar kekunci loh. Tangan kirinya mau pukul dalam nama Yesus. Kunci tangan kirinya kayak kekunci. Jadi anaknya nggak bisa apa-apa saudara. Anak yang ada di gereja kita, di dalam gereja hari ini sih nggak ada. Cuman ya jangan dicari ya. Cuman ada di bersama-sama kita. Dia sudah disembuhkan. Jadi kalau saudara jangan takut tiba-tiba dari belakang ada yang pukul, bam, sudah enggak itu saudara ya. Nah itu dalam nama Yesus luar biasa. Dan tapi nggak sedikit juga yang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kakinya sudah dalam nama Yesus, tetap nggak terjadi apa-apa, betul nggak? Nah pagi hari ini saya mau ajak kita belajar dari seorang murid Yesus yang bernama Petrus, saudara. Saya mau ajak saudara lihat ceritanya waktu Petrus itu bertemu menyembuhkan seorang yang lumpuh di gerbang indah. Gerbang indah ini pintu gerbangnya bait Allah, saudara ya. Mari kita buka Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai ke 10. Waduh kecil. Wah, gak apa-apa. Saya bacain ya. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10 berkata, tuh susah. Ini deh. Sorry ya saudara. Kisah Para Rasul 3 ayat yang pertama sampai 10. Berkata, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. 10 lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Ceritanya jam 3 siang itu, kalau dulu budaya orang Israel itu ya, jam 3 mereka berdoa kayak ke gereja lah, kayak hari Minggu mau ke gereja. Di depan gereja itu ada seorang yang sudah dari kecil udah lumpuh, saudara. Tiap hari ada di situ. Kalau kita ke BBC di depan misalkan ya, di depan itu sudah apal deh, ada si A itu pasti lagi minta-minta gitu. Nah satu hari apa yang terjadi, dia tahu ada Yohanes sama si Petrus nih datang mendekat. Si pengemis itu siap-siap nih dari, wah ini pasti akan memberikan saya sedekah nih ya, gitu kan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi pada saat sudah mendekat, orang itu kan pasti bilang, Pak sedekah Pak, gitu kan. Nah bagaimana lah pengemis. Apa yang terjadi? Si Petrus malah bilang, lu lihat ke gua nih, gitu kan. Dia bilang, lihatlah pada kami. Wah udah seneng pengemisnya. Ternyata Petrus bilang apa? Emas dan perak aku gak ada, tapi yang ada padaku akan aku kasih. Bingung kan pengemis ini? Ngedrop pasti kan, wah nggak excited lagi nih, nggak kasih duit, nggak kasih apa-apa. Petrus bilang, tapi ada yang ada padaku akan kuberikan kepadamu. Apa yang dia katakan? Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Kalau kita baca terus akhirnya apa terjadi apa? Kesembuhan, saudara. Petrus nggak memberikan uang, Petrus nggak memberikan materi, yang dia berikan malah dalam nama Yesus berjalanlah. Nah ini hal yang pertama yang kita lihat, yang mau belajar dari Petrus, bahwa Petrus ngomong dalam nama Yesus itu untuk apa? Untuk sebuah kebutuhan, saudara.
Petrus mengatakan dalam nama Yesus untuk sebuah kebutuhan yang pertama. Petrus nggak mengatakan dalam nama Yesus aku berikan emas, dalam nama Yesus aku berikan perak. Petrus berkata dalam nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Karena itulah sebenarnya yang dibutuhkan si pengemis. Pengemis sebenarnya nggak butuh duit. Duit itu adalah keinginan. Kalau kebutuhannya sesungguhnya adalah kesembuhan. Supaya orang itu bisa bekerja, bisa berkeluarga, bisa melakukan kehidupannya. Ya, betul nggak saudara? Filipi 4 ayat 19 berkata begini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi Allahku akan memenuhi, tapi keren loh tadi ya, segala keperluanku. Ya, itu Tuhan memang luar biasa Roh Kudus nih. Jadi segala keperluanmu. Kalau bahasa Inggrisnya, my God will supply all your needs according to His riches and glory. Needs bukan wants. Keperluan ini, keperluan itu yang diperlukan. Kebutuhannya, bukan keinginannya. Betul saudara? Tuhan janjinya di dalam di dalam firman Tuhan, aku akan memenuhi segala keperluan. Jadi saudara harus tahu nih keperluan dan keinginan itu yang mana ya. Saya suka banget doa Bapa Kami yang selalu kita ucapkan setiap kali selesai kebaktian. Karena di dalam doa Bapa Kami nanti one day mungkin kita ada topik satu bulan tentang doa Bapa Kami. Bapa Kami ini doanya ini luar biasa saudara. Tuhan Yesus bisa ngajarin dia murid-murid doa Bapa Kami karena ditanyain sama murid-murid. Tuhan, guru, ajarin aku doa dong. Diajarin berdoa. Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa adalah doa Bapa Kami. Dia berkata, Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu satu bagian pertama. Tuhan mengajarkan kalau berdoa kamu sama Tuhan loh. Meninggikan Tuhan. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kita lagi menguduskan Tuhan ya. Yang kedua, bagian yang kedua yang Tuhan ajarkan tuh apa setelah itu? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Tuhan ngajarin kalau doa yang pertama permintaan kita adalah sebuah kebutuhan lagi saudara. Makanan itu kebutuhan. Tuhan nggak ngajarin berilah pada hari ini rumah kami yang garasinya 4 mobil bisa masuk Tuhan. Berilah pada hari ini Tuhan jam tangan saya yang bagus. Berilah pada hari ini dompet saya penuh dan gendut meluap-luap. Enggak, Tuhan bilang berilah pada hari ini makanan. Karena makanan ini adalah kebutuhan. Betul saudara? Kalau zaman sekarang memang beda ya saudara ya. Antara kebutuhan dan keinginan itu tipis. Apalagi di Indonesia. Antara pulsa dan makanan itu tipis bedanya. Orang mendingan gak makan tapi punya pulsa saudara. Supaya bisa update Facebooknya. Gak punya pulsa repot. Kalau di Amerika kan beda ya pulsa, kita bayar bulanan gitu ya. Tapi pulsa itu separuh nyawa buat orang Indonesia. Wis ya, separuh nyawanya orang-orang di Indonesia ya. Jadi hati-hati saudara. Tuhan mau mengabulkan doa kita kalau kita berdoa untuk sebuah kebutuhan. Kenapa kita sering kali dalam nama Yesus nggak ada kuasanya, nggak ada terjadi apa-apa. Ya kita coba koreksi dalam hati kita, apakah itu betul untuk sebuah kebutuhan atau keinginan saudara? Betul nggak saudara? Sebagai anak Tuhan, yuk kita belajar dong untuk mana yang menjadi kebutuhan, mana yang menjadi keinginan. Gitu. Banyak dari kita ada anak Tuhan khususnya yang suka pakai nama dalam nama Yesus kan ya anak Tuhan dong, orang Kristen ya, masa orang Muslim ya. Kita ini seringkali latah saudara. Karena banyak gereja juga yang udah mengajarkan teori kelatahan ini saudara ya. Jadi tiap kali bisa kita di jalan gitu lihat mobil bagus itu dalam nama Yesus. Betul gak? Ya, yang jomblo-jomblo lihat ada cowok ganteng dalam nama Yesus. Saya sering digituin loh saudara. Di luar orang dalam nama Yesus gitu ya. Ya. Itu satu
Satu, dalam nama Yesus mobil bagus ditumpangin tangan lah. Wong kamu aja malas kerja kok. Minta sama Tuhan, Tuhan dalam nama Yesus kasih saya pekerjaan untuk saya bisa hidup dengan memuliakan Tuhan. Iya kan? Ada cowok atau cewek yang bening sedikit dalam nama Yesus lah, kamu sendiri mandi jarang, sikat gigi gak pernah. Iya kan? Kan itu teori kelatahan tuh banyak. Saya pernah soalnya, saudara, ada satu pendeta nih ya. Bukan Om Aldo ini wah menentang teori kelatahan. Oh, ada pendeta ajar ke rumah saya. Itu ya Pak, lagi doa lah gitu ya. Dia tuh bercerita bahwa saya kalau mau sama Tuhan, mau rumah yang gede, mau rumah yang bagus, datang depan rumahnya, arahkan tanganmu, katakan dalam nama Yesus, bila perlu puterin 7 kali seperti Yosua memutari tembok Yeriko. Ya waktu itu ya saya, amin. Saya ikut-ikutan aja, ya kan? Tapi ternyata kan nggak benar, saudara. Kalau mau rumah yang bagus, dalam nama Yesus, minta kerjaan yang bagus sama Tuhan, yang bisa memuliakan Tuhan, dan Tuhan berkati bisa dapat rumah yang bagus. Betul nggak? Gitu. Jadi tatanannya jangan salah, saudara. Ya, Keluaran 20 ayat 7 berkata gini, saudara. Keluaran 20. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Kata orang Surabaya, dikuaplok Tuhan, geletak gitu kan, dikaplok Tuhan, kelenger gitu kan. Itu istilahnya ngawur. Kalau ngomong sembarangan Tuhan bisa marah, saudara. Betul, saudara? Alkitab juga ngingatin kita jangan asal-asalan kalau panggil nama Tuhan. Itu seringkali kita nggak sadar, kita ngawur. Satu kali teman saya, saudara ya, orang Kristen juga lagi kesel sama temennya orang Kristen juga, dia bilang dalam nama Yesus ya, biar dikasih pelajaran sama Tuhan ya, biar bangkrut ya dia. Loh, dalam nama Yesus malah jadi kutuk, saudara. Itu terjadi, sadar nggak sadar. Kadang kita pun sendiri dalam hati kita koreksi ya, bener nggak itu terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Nah, jangan kaget kalau kita caranya begitu dalam nama Yesus, sampai gigi palsunya kita copot dari mulut, atau sampai kita doer pun nggak akan terjadi apa-apa, saudara. Benar, saudara? Jadi pastikan gunakan kata-kata dalam nama Yesus untuk sebuah kebutuhan, supaya apa yang kita katakan tuh ada kuasanya, saudara. Amin, saudara. Jadi ayo, itu yang pertama. Jangan asal, saudara. Yang pertama kita belajar, kok Petrus bisa menyembuhkan orang itu, karena dia mengatakan dalam nama Yesus dengan tujuan untuk kebutuhan orang tersebut, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara. Yang kedua, mari kita lihat ayatnya yang ke-6 sama yang ke-7 lagi, saudara. Yang ke-6 berkata, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. 7, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. 8, kita lihat orang itu melonjak, orang itu melompat, berlari-lari kian kemari, mengikuti para rasul masuk ke dalam bait Allah, saudara. Petrus mengatakan, dia berani bilang dalam nama Yesus, berjalanlah. Petrus nggak berkata dalam nama Yesus mungkin kamu akan berjalan. Petrus nggak berkata dalam nama Yesus siapa tahu kamu akan berjalan. Dia katakan dalam nama Yesus berjalan. Dan akhirnya orang itu kita baca benar-benar berjalan. Betul, saudara? Nah, ini hal yang kedua yang kita mau belajar, bahwa Petrus mengatakannya dengan iman, saudara. Ya, iman saya yakin teman-teman sini semua udah tahu lah iman itu apa. Iman sering dibahas, tapi iman memang harus sering dibahas karena ini modalnya kita sebagai orang Kristen, pengikut Yesus. Modalnya cuma iman, saudara. Ya, saudara, kita semua sering dengar tentang iman. Kita sudah belajar banyak tentang iman. Tapi ini Yakobus 2 ayat 17 ini berkata begini, saya ingetin lagi, saudara. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Makanya Petrus saat dia mengatakan demi nama Yesus berjalanlah,
Dia nggak cuman demi nama Yesus berjalanlah, udah dia tinggal. Ini ngeri nih, ini berat memang buat kita ya. Demi nama Yesus berjalanlah, orangnya masih di situ kan, masih duduk, masih lumpuh kan. Dia angkat itu orang itu. Dia angkat berdiri orang itu. Sampai akhirnya orang itu bisa berjalan, saudara. Ini yang Tuhan mau. Iman dengan perbuatan, saudara. Iman Petrus mungkin ya kita belajar lah imannya dia mungkin udah wah hebat gitu ya. Tapi kita mesti belajar karena firman Tuhan berkata bahwa iman nggak pakai perbuatan itu sama saja nggak ada gunanya, saudara. Tuhan mau kita bertindak dengan apa yang kita percayai. Makanya Petrus melakukan Yakobus 2 ayat 17 ini. Dia nggak cuma mau berjalan, dia percaya mungkin Tuhan yang namanya Yesus dari Nazaret itu bisa menyembuhkan. Tapi dia nggak cuma percaya, dia melakukan, berbuat dengan apa yang dia percayai. Alkitab mencatat banyak cerita di Alkitab tentang mujizat yang terjadi karena iman dan perbuatan. Yang pertama nih, saya siapin fotonya biar kita ada gambaran. Wah. Bangsa Israel di depan laut terberau, saudara. Kenapa Musa gini? Itu bukan Musa lagi. Musa, kalau hari ini mungkin beda ya. Yang temennya bilang, stop ya, jangan dulu. Aku turun dulu. Kamu nanti gini. Aku foto dari bawah. Wah, kalau sekarang atau Musa mungkin bawa tongsis jepit kakinya gini ya. Cepret gitu ya. Kalau hari ini kan semua serba update, serba Facebook. Musa lagi action gini mungkin difoto dari belakang juga bisa kan. Tapi kalau kita baca di Alkitab, dia diperhadapkan bahwa 2 juta orang keluar dari Mesir, tahu-tahu depan laut, saudara. Di depan laut, Musa percaya Tuhan menyuruh dia berangkat keluar dari Mesir. Tapi pada saat diblok dengan yang namanya laut, mau gimana? Tapi Tuhan bilang, kalau Alkitab bilang stretch, Musa tuh membuka tangannya. Pada saat Musa membuka tangannya, Alkitab mencatat itu air terbuka, saudara. Pada saat Musa orang-orang ribut, Musa belum ngapa-ngapain, air belum terbuka. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Musa stretch his hand over the sea. Kalau bahasa Inggrisnya bilang gitu ya, itu kebuka berat. Jadi kebuka pada saat Musa melakukan sesuatu. Dia percaya bahwa Tuhan bisa membuka itu laut. Dan kebuka, saudara. Nggak cuma itu, penerusnya Musa. Nih, si Joshua. Gambar selanjutnya boleh? Wah, ini nggak asing ya, peristiwa bersejarah ini, saudara. Di mana Yosua mau menuju ke Kanaan, dia menyeberang yang namanya Sungai Yordan. Pada saat di Sungai Yordan, Yosua itu masih melihat di depan Sungai Yordan. Yosua melihat sungai itu ya masih sungai, nggak bisa diseberangin. Tapi Yosua percaya bahwa Tuhan sudah berjanji bahwa kita akan dibawa masuk ke tanah Kanaan di seberang sungai itu. Akhirnya apa Tuhan bilang? Nyebrang aja, jalan aja. Kalau saudara baca, ayo mulai jalan. Yang pegang, yang gendong tabut perjanjian, mulai jalan duluan. Kalau saudara lihat itu, ya ini sih cuman ilustrasi gambarnya, kartunnya, anggap aja itu seperti itu. Itu mereka masuk, mulai kakinya masuk. Lihat kakinya masuk ke dalam air masih. Tapi firman Tuhan berkata pada saat dia masuk ke dalam air, airnya mulai kering, mulai terbuka, saudara. Jadi Tuhan mau kita percaya sama dia, yes. Tapi kita juga melangkah dengan apa yang kita percaya, karena itu gak gampang, saudara. Ya, gak gampang. Kita percaya Tuhan sanggup melakukan perkara besar. Percaya. Pada saat kita sakit, Tuhan sanggup menyembuhkan. Percaya. Tapi pada saat keadaan semakin memburuk, apakah kita tetap percaya? Banyak dari teman-teman di sini kita tahu bahwa saya sakit gitu ya, kakak saya sakit. Dan pada saat dia sakit dan keadaan tidak membaik, mulai memburuk, itu ada teman dari bapak saya datang. Dia seorang Buddhis, dia bilang, kamu mau nggak? Itu ada
biksu lah gitu ya, nyembuhin banyak orang, penyakit yang aneh-aneh disembuhin. Mau nggak kamu kalau aku panggilin ya? Saudara, kalau saudara udah mengalami penyakit yang lama, terus saudara mulai gitu ya, kok udah berdoa udah ini belum sembuh-sembuh, iman kita bisa loh saudara, pada saat kedatangan orang nawarin ini, saudara bisa loh. Wah, coba deh, toh saya udah berdoa nggak bisa sembuh-sembuh. Kalau kita sakit, merasa sudah lama, sudah nggak ada pergerakan dari Tuhan, apakah kita masih tetap berani melangkah bersama Tuhan? Apakah kita mulai cari alternatif lain? Kok di Indonesia cari kesembuhan alternatif, yang mana itu biasanya juga berbau-bau perdukunan, saudara, gitu kan? Apakah kita tetap percaya Tuhan atau kita mau melangkah menyeberang ke sana? Pada saat kita kesulitan keuangan, kita berdoa Tuhan akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya, tapi kok keadaan semakin terpepet. Apakah kita tetap percaya sama Tuhan? Atau kita mulai kreatif dan memainkan trik dan intrik, menipu orang lain sana sini untuk mendapatkan uang? Karena melihat, Tuhan udah gak bisa lah di depan lautan gitu Musa, gak bisa nih Tuhan nih, udah balik aja ke Mesir. Atau kita tetap percaya Tuhan. Tapi kalau kita tetap percaya, Tuhan bukain mujizat pada saat kita berkata dalam nama Yesus, terjadi mujizat. Amin saudara. Amin. Yang seringkali menjadi penghalang untuk iman kita, menjadi penghalang mujizat dalam kehidupan, itu adalah kebimbangan kita, saudara. Kebimbangan kita. Yakobus 1 ayat 6-7 berkata begini, saudara. Hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali tidak bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi kita kalau percaya Tuhan, iman, percaya, iya iman, iya. Tapi pada saat kita ngomong doa sama Tuhan dalam nama Yesus, ada bimbang aja. Bimbang itu belum sampai melenceng loh saudara. Kalau istilah nama orang bimbang itu iya dan enggak. Betul gak saudara? Antara iya dan tidak, itu aja sudah dikatakan Alkitab nggak nerima apa-apa saudara. Saya yakin kalau waktu itu Petrus mau mendoakan orang lumpuh ini, dia bilang, lihatlah pada kami, kan gitu ya tadi ya. Sebelum dia mau ngapa-ngapain, dia bilang sama pengemisnya, lihat kepada kami. Pada saat Petrus lihat, Petrus mulai membayangkan, waduh ini orang kan sudah dari lahir ya, udah bertahun-tahun, nanti kalau aku doain gak sembuh kan tensin juga, malu juga aku, nama Petrus, nama besar Petrus bisa hancur gara-gara pengemis ini. Kalau dia sampai berpikir seperti itu, gak ada ceritanya ini. Ayat-ayat selanjutnya ceritanya enggak, orang itu melonjak, berlari-lari mengikuti mereka masuk ke dalam bait Allah. Gak ada, yang ada malah Petrus meloncat, kemaluan, lari dia kan. Ditulisnya begitu, enggak ini saudara. Jadi Petrus melakukan dengan percaya dan bertindak, saudara. Kisah, kalau saudara ingat di Alkitab banyak kisah-kisah yang bisa menguatkan kita, makanya kita mesti harus banyak baca Alkitab, saudara. Kisah Bartimius, ini top Bartimius ini saudara. Bartimius ini pengemis juga, orang lumpuh, orang buta, saudara. Dia kalau dengar ceritanya, waktu kita ingat ceritanya, pada saat dia dengar, oh ada Tuhan Yesus, saudara, rame-rame Tuhan Yesus datang, dia orang lumpuh, dia nggak lihat, dia orang buta, dia nggak lihat, tapi dia dengar ada Yesus, dia nggak tahu Yesus di sebelah mana, tapi apa yang dia lakukan, dia percaya Yesus itu bisa nyembuhin, Yesus itu punya kuasa untuk menyembuhkan. Yang dia lakukan apa? Teriak-teriak terus, Yesus anak Daud, Yesus sembuhkan aku, gitu kan. Sampai orang di sekelilingnya dia kayak apa? Marah-marah sama dia. Gitu kalau orang hitam bilang kan, oh kasar pasti syat tuh, gitu kan. Ya. Kalau ini mungkin dulu, diam, berisik gini, oh, orang buta aja, pengemis, diam kamu gitu kan. Tapi Alkitab mencatat Bartimius gak peduli dengan orang yang pada suruh dia diam. Dia teriak terus sampai akhirnya Tuhan mendatangin dia
menyembuhkan, dan dia bisa melihat lagi, saudara. Kalau dia mengikuti keadaan sekitarnya dan dia takut, orang-orang mulai teriak, masalah nih buat aku nih. Wah, ini lebih bahaya nih daripada gua dipukulin orang. Mendingan tak biarin aja, nggak usah panggil Yesus deh. Banyak dari kita seakan seringkali masalah kita lebih besar daripada Tuhannya. Sehingga akhirnya kita apa? Udahlah, cari alternatif lain lah, cari jalan keluar sendiri. Betul, saudara? Kejadian Petrus waktu Tuhan Yesus masih ada. Kita semua ini terjadi kejadian yang sangat terkenal, saudara ya, yang kita sering baca juga. Kisah Petrus waktu dia berjalan di atas air. Ini keren, ini banyak maknanya. Ada fotonya waktu itu, kayak diambil fotonya kok waktu dia berjalan. Nah, ini ada fotonya. Itu yang terjadi apa, saudara? Dia lagi di dalam kapal. Kapalnya diombang-ambingkan oleh angin, sakal katanya, angin ribut. Terus Petrus takut, semua takut di dalam kapal itu. Itu seperti kita, lagi enak-enak, hidup enak-enak, ditabrak dengan permasalahan. Boom, kapal kita mulai oleng, angin ribut. Mereka teriak-teriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Akhirnya Yesus datang berjalan di atas air, saudara. Dan apa yang dilakukan Petrus? Petrus bilang, Tuhan kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air juga. Dan Tuhan bilang apa? Keluarlah dari kapal itu, kamu akan berjalan di atas air. Pada saat Petrus lihat Tuhannya, Tuhan berkuasa, Alkitab mencatat Petrus bisa berjalan di atas air. Tapi ayat selanjutnya mengatakan bahwa pada dirasakanlah oleh Petrus hembusan angin yang kencang dan ombak dan itu. Akhirnya Petrus bimbang dan Petrus mulai tenggelam. Dalam kehidupan kita, kalau kita mulai bimbang, kita mulai merasakan masalahnya lebih kencang daripada kuasanya Tuhan, pasti kita akan tenggelam, saudara. Amin, saudara. Mari pagi hari ini yuk kita mau belajar dari kisah ini, supaya di tengah-tengah permasalahan, mungkin kita lagi ada masalah. Oh, mungkin kita nggak lagi ada masalah, saudara. Kita hidup lagi enak, semuanya smooth, apa-apa kayaknya terpenuhi. Saya cuma ingetin, tetaplah percaya dan beriman pada Tuhan. Amen. Karena kapal kita nggak akan pernah tahu kapan ombak akan datang, saudara. Oh, yes. Ya, kita lagi enak, tebel kantong, semua kayaknya enak, mobil bagus. Nggak pernah tahu. Kapal Petrus lagi tenang-tenang malam, jam 2 malam, lagi menyeberang, tahu-tahu ombak tiba-tiba datang loh, saudara. Yeah. Kalau kita nggak stick, nggak percaya sama Tuhan, pada saat ombak datang kita pasti tenggelam. Amin, saudara. Yeah. Pada saat kita bilang dalam nama Yesus pun tidak akan ada kuasanya, saudara. Karena sebenarnya kita juga bimbang. Kisah Petrus ini mau ngajarin kita untuk kalau kita percaya, kita harus berani melangkah bersama Tuhan. Kita harus berani melangkah dengan apa yang kita percaya itu, saudara. Amin, saudara. Pagi hari ini yuk kita mau koreksi diri kita dengan firman Tuhan yang simpel ya, saudara ya. Kita mau koreksi apakah sudah saya berani melangkah dengan iman yang saya percayai. Beranikah saya selama ini percaya pada Tuhan yang punya kuasa? Sudahkah saya berani bertindak dengan apa yang saya percaya? Atau selama ini saya masih seringkali ada angin sedikit, saya cari perlindungan sendiri, saya cari cara sendiri, saya mulai bimbang, saya melihat permasalahannya kadang lebih besar daripada Tuhannya. Ayo mulai kita mau koreksi diri kita, saudara. 2 hal pagi hari ini, saudara ya. 2 hal yang kita belajar dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10 ini, bahwa pada saat kita mengatakan dalam nama Yesus, make sure, percaya, yakinkan bahwa yang Anda katakan dalam nama Yesus itu untuk sebuah kebutuhan. Amen. Ya, yang kedua, pada saat Anda mengatakan dalam nama Yesus, pastiin gak ada kebimbangan. Pastikan bahwa Anda katakan itu, Anda percaya bahwa Yesus sanggup, Yesus mampu, dan Yesus bisa melakukannya tanpa bimbang, saudara. Amin.
Amin saudara, saya percaya kalau saudara punya dua hal itu, pada saat Anda berkata ada orang minta didoain, atau Anda berdoa untuk Anda sendiri, pada saat Anda tutup doa Anda dengan berkata dalam nama Yesus, Tuhan akan lakukan, Tuhan akan kuasa, Tuhan akan dicurahkan buat kita. Amin saudara, amin. Ayo mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, biar Engkau sendiri yang akan bekerja. Roh Kudus, hamba-Mu selesai bicara, tapi Engkau terus akan berbicara dan bekerja di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Karena kami percaya, Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali gak percaya. Ampuni kami kalau kami seringkali sembarangan Tuhan mengatakan dalam nama Yesus untuk hal-hal yang bertujuan untuk menyenangkan hati kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan untuk memanggil nama-Mu dengan benar Tuhan. Haleluya Tuhan. Karena tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin. Semua dapat Kau lakukan. Amin Tuhan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Amin. Amin Tuhan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Saya undang saudara bangkit berdiri. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata di saat ku di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu. Sama-sama katakan Anda yang di rumah. Haleluya. Di saatku tak berdaya, amin, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ada bagian penting juga yang harus kita yakini, bahwa ternyata semua kuasa ada di dalam Yesus, keputusan ada di dalam Yesus. Jadi kalau ada saat-saat kita harus nunggu waktu lama, itu urusannya Tuhan. Bagian kita yang penting percaya aja. Atau bahkan
jawabannya gak seperti yang kita harapkan, Tuhan lebih ngerti kenapa dia kasih jawaban seperti itu. Bagian kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik buat setiap kita. Bapa, materaikan firman-Mu buat setiap kami pada pagi hari ini. Hamba-Mu Jacob sudah menyampaikan, kata-kata dia terbatas, tapi kami percaya Roh Kudus akan bicara lebih lagi sampai kedalaman setiap hati. Bekerjalah Roh Kudus. Haleluya. Thank you Jesus. Ditutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Sebelum kita masuk di dalam doa syafaat pada pagi hari ini, sekali lagi saya mau ingetin dan saya mau undang Anda semuanya untuk terlibat di dalam doa lewat Zoom setiap hari Senin jam 7 malam. Juga ada care group bersama setiap hari Kamis jam 7 malam. Beberapa minggu ke depan kita akan ngomongin mengenai jiwa yang stabil dengan salah seorang psikolog yang juga seorang hamba Tuhan. Kita bicara, kita ketemu lewat Zoom. Penting banget kita mempunyai jiwa yang stabil, mempunyai pikiran dan hati yang stabil. Nah, saudaraku, kalau Anda yang di rumah atau Anda yang di rumah tempat ini mau memberikan persembahan, Anda boleh siapkan persembahan Anda. Untuk setiap Anda yang terbeban, Anda yang punya kebutuhan, silakan sampaikan apa yang menjadi kebutuhan Anda untuk nanti kita doakan secara bersama-sama. Mari satukan hati kita, saudaraku. Tuhan, pagi ini kami mau bawa persembahan kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang gak bersudahan di dalam kehidupan kami. Kami gak mau memberi dengan terpaksa Tuhan, tapi kami mau memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dan bukan ada karena kami pengen nyogok Tuhan, gak sama sekali. Sungguh-sungguh kami mau memberi karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Sekali lagi terima kasih Tuhan untuk Gereja Tuhan Philadelphia Presenter 16 tahun Tuhan bawa. Dan minggu depan kami akan celebrate sama-sama sebagai ucapan syukur. Biar terus di usia kami yang baru ini, Your Spirit works more and more di dalam hidup kami, di dalam gereja ini. Kami mau berdoa buat kota tempat kami tinggal, Philadelphia. Keamanan, pemulihan, ada kesatuan di kota ini, ada saling menghargai satu dengan yang lain. Untuk pendistribusian vaksin juga Tuhan, baik di kota ini, di Amerika, di belahan dunia manapun juga Tuhan, biar boleh berjalan lancar Tuhan. Karena pada saat semuanya dapat vaksin, setidaknya bisa kembali di dalam kehidupan yang semi normal. Tuhan, sekali lagi kami mau berharap hanya kepada-Mu aja untuk adanya pemulihan di kota-kota, di bangsa-bangsa, di dalam nama Yesus Tuhan. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anda yang di rumah, Anda yang di tempat ini, mari angkat kedua tangan. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Kuasa Roh Kudus yang akan menuntun Anda, memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan Anda semuanya. Kemanapun Anda pergi, ada Roh Kudus yang menemani Anda. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang terus berdoa di dalam nama Yesus untuk memberikan jawaban kebutuhan buat orang lain. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Dari jauh kasih salam kiri kanannya, kasih hormat dari jauh buat teman-temannya.
Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa untuk Anda yang belum daftar, segera SMS atau WhatsApp saya. God bless you all.